Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalawatu rabbi wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahabatihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal masa' di sore hari ini al-mubarak, semoga Allah memberkahi. Pada sore hari ini insyaallah taala kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmu lughah Al-Qur'anil Karim wa ilmu lughah sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu bahasa Arab yaitu ilmu Al-Qur'an, yaitu bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara keutamaan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan durusul lughah al-Arabiyyah, bagaimana kita mengetahui tentang beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terikat dengan zaman ini atau zaman di mana kita berada di akhir zaman. Dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, di antara mu'jizat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui masa depan. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. 1400 tahun yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis yang cukup panjang. Inna baina yadayhi sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, di mana yunzalu fiha al-jahlu. Allah menurunkan kebodohan di akhir zaman. Lalu di dalam redaksi tersebut ditulis atau dijelaskan oleh Nabi SAW, wa yuktsaru fihal al-harju. Al-harju al-qatlu. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat yang sudah mulai tampak di tengah masyarakat kita, bahkan di Jaziratul Arab, adalah telah banyak diperbanyak di akhir zaman itu yang namanya al-harju. Kalau kita tidak mengetahui maknanya al-harju ini, ya mungkin kita akan mengartikan pembunuhan. Al-harju al-qatlu. Yang namanya al-harju itu adalah al-qatlu, yaitu pembunuhan, pembantaian. Ya, tapi bukan hanya pembantaian dan pembunuhan. Tapi al-harju itu artinya adalah ya berbagai macam kerusuhan, genosida, pembantaian, penganiayaan, pembunuhan massal, kebingungan antara yang membunuh dan yang dibunuh. Kenapa saya dibunuh dan kenapa saya membunuh? Karena begitu banyak fitnah pada masa itu. Dan itu terjadi oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban di Palestina. Maka kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allah mansur ikhwanana wal muslimina fi Filistin. Ya Allah, berikanlah pertolongan pada saudara-saudara kami, kaum muslimin di Palestina yang telah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu syuhada, orang-orang yang mati syahid,
Dan di antara orang-orang mati syahid adalah orang yang terkena reruntuhan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ada 5 orang yang dikatakan mati syahid. Selain berperang di jalan Allah, lalu tewas di peperangan tersebut. Di antaranya adalah orang yang kena reruntuhan. Ini menjadi hadiah kepada saudara-saudara kita yang kurang lebih 5.000 sampai 7.000 lebih sekarang. Dan masih akan terus bertambah korban jiwa di Palestina. Kita berikhtiar dengan berbagai macam usaha. Mungkin kita sedekahkan sebagian harta kita doakan yang terpenting, ya. Dan ini menjadi sunnatullah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Al-harju maknanya adalah, ya, pembantaian yang disertai dengan kebingungan, kesimpangsiuran media, memblow up media, masuknya berita hoax dan berita yang benar, mencampur adukan, ya, sehingga, ya, membuat kita bingung mana yang harus kita dukung. Kalaulah yang kita dukung adalah Palestina, maka yang kita dukung adalah rakyat kaum muslimin yang ada di Palestina yang sedang dijajah, dan yang kita dukung adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Ya. Ini di antara keutamaan kalau kita mengerti bahasa Arab, ya ummahat. Ya. Kalau nggak ngerti, ya kita taunya pembunuhan. Kalau ditanya siapa yang benar, ya, maka kalau kita lihat, ya, antara yang membunuh dan saling membunuh itu sebenarnya, ya, tidak dibenarkan dua-duanya, ya, sehingga bertambahnya korban baik kedua belah pihak, ya. Ini mungkin sebagai mukaddimah pada sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan nuasil darsana fi safhati 25 di halaman 25 bagian 3. Ya, ini adalah tugas ya kemarin. Alaisa kadzalik ya ummahat? Nah, Ustaz. Nah, ya. Nah, Ada beberapa seperti tugas ummahat ya yang harus dikoreksi. Ya, di antaranya kita harus mengetahui penggunaan huruf jar dan mengetahui nama-nama yang tidak boleh bertanwin. Seperti nomor 1, min aina Fatimatu. Tidak boleh kita tulis Fatimatun. Nah, ada di antara ummahat yang menulis itu, ya. Maka dikoreksi oleh kami. Ia minal Hindi, dia dari India, ya. Kharajal mudarrisu minal fasli. Kenapa al-fasli? Kenapa dia menjadi kasrah? Ada yang tahu ummahat? Bertemu huruf jar. Sahih, mumtaz, masya Allah. Karena ketemu dengan huruf Jar. jar. Tidak boleh kita menulis kharajal mudarrisu minal faslu wa dhahaba ilal mudiru. Nah, ini khata, ya. Tidak benar, ya. Kalau ada yang salah, ya kita koreksi. Ya, kalau belum terkoreksi, mungkin ummahat bisa membetulkan. Nah, Ustaz. rakam 3, dhahabat tajiru ila dukkani. Ya, Kan. Ya. ya, dukkani, ya. Pedagang pergi ke toko, dukkani. Ya. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Nah, ada ummahat yang belum nulis al-hammam, itu belum tertulis tuh. Ya, saya masih ingat. Ya. Alhamdulillah. Jadi tulisannya sudah betul, sudah bagus, ya. Cuman belum tertulis semua, mungkin lupa ya. Ila baru sampai ila, gitu ya. Hammamnya belum tertulis. Nah, Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Iya. Ya, rakam hamsa, man kharaja minal fasli. Ya, siapa yang telah keluar dari mana? Al-fasl. Pasti.
Ya, mengingat kelas itu ya, jadi teringat ya saudara-saudara kita yang mengungsi di camp sekolah ya, madrasah, ya, yang apa adanya, yang listrik mati, ya, air tidak ada, makanan di stop, ya meskipun sekarang sudah dibuka, ya, namun dengan syarat tidak boleh masuknya solar ya atau bensin untuk genset, generator, ya, ya dikhawatirkan dengan alasan tertentu oleh pihak Zionis. Na'udzubillah. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus belajar pandai bersyukur umat. Ya. Baik, rakam 6, kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya. Murid telah keluar dari madrasati ya, nggak boleh minal madrasatu. Ya. Wa dhahaba ila suku, nggak boleh. Suki. Ya, ke sekolah, dari sekolah dan pergi ke kemana? Suk. Pasar. Apa makna suk? Pasar. 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 Iya, pasar. Ya. Rakam 7, Khadijatu, ya, tidak boleh Khadijatun. Ya, karena dia mamnu minasar atau nama-nama orang yang tidak boleh bertanwin. Minasini, nggak boleh minasini. Wa Khalidun minal apa Ya, ini? nih, ya bani. Ya bani Mumtaz. Ya, Khalidu. bukan Khalidu, Khalid. Khalidun. Dia tidak mamnu minasab, dia tidak dia bertanwin ya, bukan tidak bertanwin. Khalidun. Ya. Naam. Ya. Fahimtuna insyaallah Mahat. Fahimna. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Saya bertanya, Silakan, tafadhali. ya jadi kalau nama-nama wanita apakah tidak boleh bertanwin dan yang pria selalu bertanwin atau ada perbedaan gitu Ustaz? Iya, baik. Karena mungkin banyak pertanyaan tentang ini ya. Jadi Iya. mau tidak mau kami buka sedikit demi sedikit ya. Maaf. Bahwa ya nggak apa-apa. Mamnu minas sarf atau nama-nama yang tidak bertanwin tidak harus semua perempuan. Ya, tidak semuanya harus nama perempuan. Ya, kebetulan yang ada di buku adalah nama-nama perempuan, kebetulan. Ya. Ada tidak nama-nama yang laki-laki misalkan? Atau nama perempuan yang bertanwin, ada nggak? Ada. Contohnya Sa'idatun. Sa'idah. Atau Sa'adah. Mungkin pernah mendengar ya nama Sa'adah. Sa'idah atau Sa'adah. Tapi ada sedikit bocoran, nama orang di luar Arab, dia mamnu minas sarf. Ya, baik laki maupun perempuan. Misalkan namanya siapa? Namanya Ayu. Ayu ini udah otomatis dia mamnu minas sarf. Nggak boleh bilangnya Ayun. Jadi ngerubah arti, ngerubah nama orang, kasihan. Namanya siapa? Namanya Asep. Oh, namanya Asepun. Nggak bisa Asepun. Ya udah Asep. Ya. Ya. Nama di luar Arab. Nah, nama di luar Arab tuh. Ciri-cirinya mamnu minas sarf. Ya. Kalau nama laki-laki ada nggak yang mamnu minas sarf? Ada. Contoh, mungkin pernah mendengar ya nama Hudzaifah. Pernah dengar Ummahat? Anak saya Oh, Masya Allah. Anaknya siapa ini? Ibu siapa? Hanifah. Ibu Hanifah, Masya Allah. Ya, anak pertama, anak kedua, atau anak keberapa, Ibu Hanifah? Kedua. Anak kedua. Hudzaifah itu dia mamnu minas sarf. Nggak boleh kita tulis Hudzaifatun. Ya, harus Hudzaifatu. Contoh lain, Maisaratu. Maisarah. Nama laki-laki tuh, Maisarah. Ya. Meskipun ada, saya melihat ya di baliho-baliho
yang caleg ya. Saidah. Ada namanya Maisarah ya. Ya, perempuan mukanya. Ya. Jadi Maisarah tuh laki-laki ya. Iya, Meskipun ada di itu caleg-caleg gitu ya, calon legislatif itu bermunculan foto-foto ada namanya bawahnya Maisarah ya. Tapi mukanya perempuan ya. Sebenarnya Maisarah tuh nama laki-laki seperti itu. Oh, Ya, kita Maisarah. iya dikira kalau Maisaroh itu wanita. Itu dia versi Indonesianya wanita. Iya. Karena dengan PD-nya ya di eh, pamfletnya di mana-mana gitu ya, namanya Maisarah apa gitu ya, ya dari partai apa gitu ya, perempuan wajahnya bukan laki-laki ya, seperti itu. Ada namanya nama perempuan tapi seperti laki-laki, Su'ad, Su'adu, dia mamnu minas sarf juga, Su'adu, Tulisannya gimana? Su'ad. Su'adu, Maisar. Su'adu. Ya, Su'ad itu nama laki, bukan nama laki-laki, nama perempuan. Ya. Aduh. Nah, nama-nama kayak begini kan agak ambigu ya, karena adat kita di Indonesia dengan di Jazirah Arab berbeda. Jadi agak susah ya. Kalau bisa nggak usah dikasih nama Su'ad ya. Khawatir nanti dibilangnya ya laki-laki, padahal Su'ad itu perempuan. Ya, paham tunan insyaallah. Fahimna Allah. Insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut bagian 4. Kita habiskan dulu pelajaran yang keempat. Ya, perintahnya adalah fil faragi fi mayali harfa jarrin munasiban. Letakkan di tempat yang kosong berikut ini huruf jar yang cocok, munasib. Ya. Munasib itu artinya cocok ya. Di dalam kurung ada min, ila, fi, ala. Nah, ummahat tinggal tempel saja nih. Ya. Kita sama-sama ya, ummahat. Di sini ada al-kitabu titik-titik-titik al-maktabi karena titik-titiknya pasti huruf jar. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kita baca ya sama-sama dari al-kitabu. Wahid, isnan, salasa. Alkitab Al-Maktabi. al-maktabi. Alal maktabi. Masya Allah. Al-kitabu alal maktabi mumtaz. Artinya apa, Ummahat? Buku di atas meja. Buku di atas meja. Mumtaz. Ya. Bisa sambil ditulis jawabannya. Lanjut ke rakam isnan. At-talibu titik-titik al-fasli. Ya, kita jawab sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. At-talibu ila Fil fasli. Ila, fi, apa min? Apa yang betul yang mana nih? Dalam min. Oh? Bisa ilah juga ya Ustaz? ilal. Nah, Ilah. harus diingat Ummahat, ila itu pasti temennya zahaba. Jadi dia Gak bisa seperti bahasa Indonesia. Berarti fi ya? Fi. Fi. Ya, At-talibu fi. fil fasli. Ya. Sahih. Kalau min harus ada horoja. Iya. Ya, beda dengan bahasa Indonesia. Murid dari kelas bisa dia buat kalimat seperti itu. Murid ke kelas ya. Tapi itu kalimat yang tidak baku dalam bahasa Arab. Yang sahih ya, tidak baku itu bukan berarti salah ya. Tidak baku kurang tepat. Ya, maka yang lebih tepat adalah at-talibu fil fasli, di dalam kelas. Ya. Paham tunan insyaallah?
Fahimna insyaallah. Nah, rakam salasa. Dhahaba Hamidun titik-titik al-jami'ati. Wahid, isnan, salasa. Ila. Hamidun ila Ya. jami'ati. Baca sama-sama. Jami'ati. Wahid, isnan, salasa. Zahaba ila jami'ati. Ya, dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Biasanya kalau perempuan itu kompak biasanya ummahat. Ya, kalau di sekolah ya, di sekolah biasanya begitu. Kalau yang akhwat, kalau yang ikhwan biasanya berantakan. Kalau baca sama-sama, ya. Nah, jadi artinya dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke jami'ah. Apa artinya jami'ah? Jami'atu sekolah kemarin sampai Hah? kampus ya, Ustaz? Kampus, sahih. Universitas. Ya, universitas. Jangan sampai lupa nih ummahat. Ya. Ya, jami'ah. Ya. Ada Al-Jami'atul Indonesia. Apa tuh artinya? Universitas Indonesia. UI. Ya. Nah, I. berikutnya rakam arba'ah. Kharajal mudiru titik-titik al-madrasati. Sama-sama ya ummahat jawabannya. Wahid, itsnan, salasa. Kharajal Minal madrasati. Masya Allah. Kharajal mudiru minal madrasati mumtaz. Artinya apa ummahat? telah Keluar itu pemimpin mudir apa pemimpin Pimpinan pimpinan telah keluar dari sekolah. sekolah. Pimpinan telah keluar dari sekolah. Nah, begini ummahat. Di dalam bahasa Indonesia kan kata kerja itu setelah subjek ya. Ya. Ya, tapi dalam bahasa Arab bisa ada dua susunan. Yang pertama kata kerja di depan. Yang kedua subjeknya di depan. Nah, jadi bisa kharajal mudiru minal madrasati atau al mudiru kharaja minal madrasati. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak bisa. Pergi, telah pergi pimpinan, ya itu kurang ini ya, kurang tepat kayaknya gitu. Dalam bahasa Arab sama. Mau di depan, mau di belakang kata kerjanya artinya sama, cuman nanti bedanya susunannya aja. Itu yang belum kita bahas. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, ini yang akan menjadi perdebatan adalah nomor 5 nih. Dhahaba Muhammadun titik-titik as-sini titik-titik al-yabani. Ya, pasti dia kasroh tuh karena ketemu huruf jar. Kira-kira apa ya ummahat? Dhahaba Muhammadun ila sini. Ya, ila sini. Ya, kita baca sama-sama ya. Wahid, isnan, salasa. Dhahaba Muhammadun sini. Apa ya? Kira-kira apa ya? Nama orang. Enggak. Kan huruf jar. Wa huwa minal yabani. Ya, yang sahih ada dua jawabannya nih ummahat. Ya, zahaba Muhammadun minasini ilal yaban. Atau zahaba Muhammadun ilasini minal yaban. Ya, susunannya sama boleh. Yang penting dalam satu kalimat zahaba itu ada ilahnya seperti itu. Oh, ya, Mau ilahnya di depan, mau di belakang, nggak apa-apa, sama aja.
Ya. Yang nggak boleh zahaba Muhammadun minas sini minal yabani. Nah, itu ngaco jadinya. Ya. Nah, jadi Muhammad telah pergi dari dari Cina ke Jepang. Atau Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Sama. Cuman beda rutenya saja. Iya. Umat mau buat kalimat bagaimana? Muhammad dari Cina ke Jepang atau ke Cina dari Jepang. Sama aja. Yang penting ada ilahnya. Mau di belakang, mau di depan, itu boleh. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahim, ya Allah. Insyaallah. Ya. Muhammad mah udah enak ya. Udah perginya, udah jalan-jalan ke Cina, ke Jepang. Ya, kita belum ya. Kalau nyusul. Nah, kita nyusulnya jangan ke Cina, ke Jepang, ke Mekah. Oh iya udah. Iya. Ya betul. Ya, ke Mekah. Ini banyak orang yang udah bolak-balik Jepang, Cina, jalan-jalan, tapi umrohnya belum pernah. Ya, hajinya belum ditunaikan. Nah, ini kan salah kaprah, punya uang, malah perginya ke negeri yang nyembah matahari. Ya, katanya, oh, di sana ini negara maju, ya. Definisi orang pintar itu kan yang nyembahnya kepada Allah, kan begitu ya. Kalau kita lihat. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ustadz, kalau kelas siroh gitu khusus ada nggak Ustadz? Hah? Kelas sirah? Siroh ya untuk ibu-ibu gitu, umahat. Online gitu? Iya, boleh online. Oh, belum ada. Kalau umahat mau, ya kan? Ada yang mengkoordinir, ya. Apa nanti dibahas tentang sirah seperti itu. Ya. Siap, Ustadz. Seperti itu. Jadi ibu siapa ini yang Hanifah. Oh, Ibu Hanifah ya. Kalau mau gitu ya, nanti jadi panitianya kita atur jadwalnya ya. Berapa orang yang bersedia belajar sirah nabawi ya, dari lahirnya Nabi gitu ya sampai Nabi wafat gitu ya. Bahas kitab apa? Insya Allah. Siap, Ustadz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Umahat? Udah Ustaz. Dulu itu ada pelajaran ini apa namanya? Hidup ideal sebagai seorang muslim ya. Mengacu kepada kitab Minhajul Muslim, dulu tuh kajian di Telegram. Kebetulan kita ada, tapi qadarullah nggak ada panitianya, jadi agak kesulitan ya. Yang terpenting ada yang mengkoordinir, yang menjadi penanggung jawab seperti itu. Seperti Takhasus Bahasa Arab ini kan ada penanggung jawabnya ya, yaitu Ibu Evi ya. Nah, sebagai panitia Ibu Evi dan juga Ibu Marianti. Ini untuk takhasus bahasa Arab ya. Jadi harus ada yang mengkoordinir biar nanti terjadwal, teratur kajiannya dan pembahasannya jelas, bahas kitab seperti itu. Paham tunna insyaallah? Insya Allah. Ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita masuk al-kalimatul jadidah. Ya. Kalau tidak ada, kita masuk al-kalimatul jadidah. Kata-kata baru. Ada al-madrasah. Ma makna al-madrasah? Sekolah. Sekolah. Ini sudah Indonesia kan ya? Mau masuk mana? Mau masuk MI. Madrasah. MI apa singkatannya tuh? Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah. Oh, saya masuk MTS. Nah, apa MTS? Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah. Saya mau masuk MA. Madrasah Aliyah. Atau bahasa kita MAN kan gitu ya. MAN 1, MAN 2 gitu ya. Madrasah Aliyah Negeri ya. Itu udah madrasah tuh bahasa Indonesia. Ya, sudah di Indonesiakan seperti itu.
Lalu ada kata al-matbakh. Ma makna al-matbakh? Waduh, ya sampai Dapur. lupa. Maaf. Dapur. Apa namanya? Wilayah. Ya, wilayahnya para ibu-ibu ini. Dapur, matbakh. Iya, matbakh. Ya. Jangan-jangan nggak punya wilayah dapur Ummahat. Biasa wanita karir, jangan-jangan. Ini bahaya ini. Wanita karir juga harus bisa di dapur, itu harus bisa. Ya. Matbakh. Ya. Al-Yabanu. Jepang. Jepang. Ya. Al-Mudiru. Pimpinan. Al-Faslu. Kelas. Kelas. Al-Faslu bukan cuman kelas ya. Pasal itu dari kata al-faslu tuh, Ummahat, pasal. Pasal. Pasal 1, Undang-Undang 45, pasal sekian. Nah, itu pasal bahasa Arab. Bab juga bahasa Arab, itu bab. Kalau Ummahat yang bikin makalah gitu ya, ada bab 1, bab 2. Bab itu dari kata babun, pintu. Ya. Jadi makalah itu seperti sebuah rumah, ada pintu 1, pintu 2, kan begitu. Bab, ya, babun. Ada al-ghurfatu. Apa al-ghurfatu? Kamar. Kamar, sahih, atau ruangan. Dia ada 2 ya artinya. Al-ghurfatu kamar atau ruangan. Ya. Asinu. Tiongkok. Tiongkok, sahih. Ya. Ya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi nggak boleh nama Cina ya. Ya. Tiongkok, ya. Zahaba. Telah pergi. Telah pergi. Ya. Al-hammam. Kamar mandi. Ya. Al-jami'atu. Universitas. Al-hindu. India. Kharaja. Telah keluar. Al-mirhabu. Toilet. WC. Ya. Toilet atau WC. Kalau tempat yang seperti di bandara, ada toiletnya, ada tempat wastafelnya, bahkan ada tempat untuk menyusui buat ibu menyusui. Ya, itu namanya apa tuh? Masih ingat nggak? Sudah dijelaskan kalau tidak salah. Kira-kira nyatet gak nih? Ya. Satu kesatuan, ada toiletnya, tempat buang hajatnya ada, buang air kecilnya ada. Al-mirhadu. Bukan. Bahkan sekarang kan klosetnya keluar airnya dari bawah ya. Nah, Beda lagi. tuh beda lagi. Itu kalau di Indonesia, kalau di luar negeri nggak ada. Pakainya ya tisu gitu ya. Iya. Iya. Nah, apa sih ya? ya, jadi bahasa Arabnya adalah dauratul miyah. Ya, dauratul miyah. Ada catatannya tidak, Muhammad? Jalsa kemarin tadi sama al-hammam. Al-mirhat sama hammam aja. Iya. Oh, belum ditulis berarti ya. Dauratul miyah. Ya, jadi kalau Ummahat umroh kan biasanya transit ya di bandara, apalagi bandaranya bandara Dubai misalkan. Ya. Tanya petugasnya dauratul miyah. Dauratul miyah. Aina dauratul miyah? Ada wastafelnya, ada tempat pengering tangan ya, ada sofanya kadang tuh. Ya kalau yang besar-besar itu ada sofanya juga ya buat nunggu. Namanya dauratul miyah ya. Tempat perputaran air tuh di situ. Artinya itu. Ya. Apa? Artinya tadi? Artinya tempat perputaran air. Oh iya. Dauratul miyah ya. Kalau di Masjidil Haram mungkin pernah lihat ya. Nah, itu namanya mirhat itu ya. Ya. Jadi yang turun ke bawah ya pakai pakai eskalator ya, itu namanya
namanya mirhab ya. Jadi klosetnya itu langsung ke tujuan gitu ya. Jadi nggak ada tempat airnya, nggak ada ya. Kloset zaman dulu seperti itu. Baik, pahim tunna insyaallah Umahat. Fahimna insyaallah. Nah, asuku, mama na asuku. Pasar. Pasar ya. Ya. Taqarrubul aswaq namanya ya. Taqarrubul aswaq, dekatnya pasar-pasar. Aswaq itu jamaknya. Kalau sukun satu pasar, kalau aswaqun pasar-pasar. Suakun. Itu tanda-tanda kiamat tuh ya. Adalah taqarrubul aswaq, dekatnya, saling berdekatannya. Maksudnya kalau saling berdekatan banyak ya. Pasar itu banyak di Indonesia. Percaya atau tidak, adanya Alfa, Indomaret ya. Ya, berdekatan ya. Dari yang ini itu tanda kiamat ya. Nggak usah ini ya, warung yang terkenal warung Madura itu di mana-mana kan gitu ya. Iya. Boleh tanya Ustaz, kenapa Ustaz? Silakan. Hah? Enggak, tadi tanda-tanda kiamat tuh dengan banyaknya pasar atau toko. Iya, dengan banyaknya pasar, akhirnya banyak orang lalai. Karena pasar itu adalah tempat yang tidak disukai Nabi. Maksudnya kalau tidak disukai bukan berarti Nabi nggak pernah masuk ya, tapi nggak mau berlama-lama. Ya, khawatir gelap mata, kan begitu ya Ummahat ya. Iya, cari diskonan. Nah, apalagi sekarang sudah ada setan gepeng. Ya, tinggal klik. Ada yang pasar kuning, orange, ada yang pasar hijau gitu ya, biru, macam-macam. Ya, itu tanda-tanda kiamat juga tuh. Ya, Ummahat jualan kan tinggal klik aja kan, jualan di online shop bisa, beli bisa. Ya, apalagi yang suka ngumpulin keranjang lah itu berbahaya itu. Enggak sih Ustaz. Ya, salah ya namanya, keranjang itu salatun ya. Tulisannya enggak? Tulisannya ya. Salat. Salatun. Ya, salatun. Nah, ini artinya keranjang. Hati-hati ya. Yang nggak dibeli, yang nggak dibutuhkan dibeli. Nah, ini kan bahaya. Itulah diskon yang diharamkan. Ya. Diskon itu sebenarnya boleh. Tapi kalau berebut diskon untuk sesuatu, untuk mendapatkan diskon, bukan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan gitu ya, maka itu diharamkan. Ya, seperti itu. Berarti kemajuan teknologinya enggak Ustaz berarti? Ada Kenapa? Ya kemajuan teknologinya enggak berarti kan ada pasar online seperti itu. Cuman orangnya aja berarti harus memilih ya. Oh lah iya itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak dibolehkan dengan teknologi itu, bukan. Jadi Nabi tuh mengingatkan kepada kita nanti pasar tuh makin banyak, kita harus banyak berhati-hati. Jangan dikit-dikit buka warung hijau, warung oranye ya. Baik Ustaz. Iya, bahaya kan begitu ya. Bahaya. Itu bukannya itu adalah sesuatu yang tercela jual beli, ya kan kasihan orang yang jualan di e-commerce kan. Nah, itu untuk mencari nafkahnya dari sana, silakan. Tapi harus berhati-hati karena banyak orang lalai karena banyaknya pasar. Begitu. Bukan berarti tidak boleh ke pasar, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan online shop, silakan. Tapi tahu diri, hati-hati. Ya, seperti itu. Apalagi kalau musim bulan Ramadan, kan begitu ya. Ya. Sibuk ibadah kan harusnya, tapi apa aja dijualin tuh. Setiap rumah jualan terjadinya kan begitu ya. Ya. Bukannya nggak boleh, ya. Tapi itu bisa melalaikan kalau kitanya tidak mampu atau tidak kuat, ya. Godaannya banyak jadinya kan begitu.
Ya, Betul, Ustaz. Kalau biasanya tuh kalau mau pas bulan Ramadan gitu ya, ya. banyak itu yang cari gamis, terus mau kena gitu pakaian keluarga. Sampai kitanya Hmm, aja udah tutup, maksa hmm. nyari gitu, minta. Iya, iya, ya. Nah, itu ada plus minusnya memang ya yang dikatakan oleh Nabi SAW ya. Kalau kita memang butuh kan nggak masalah. Tapi kalau kita ikut-ikutan, wah ini Lebaran ikut-ikutan pakai baju Lebaran, padahal nggak biasa pakai baju Lebaran. Biasanya pakai biasa aja gitu, pakaian biasa. Jadi karena ikut-ikutan, nah itu akan ada pertanggungjawabannya Iya. ya. Kecuali kalau pas bulan Ramadan yang menjelang Idul Fitri, wah baju udah pada robek gitu ya. Itu jadi alasan nanti di Yaumul Mizan, di hari pembalasan kan begitu ya. Kan Kenapa ini ya? Ya, kalau cari yang baru juga nggak boleh Ustaz ya. Padahal yang lama kenapa? masih ada. Iya, kalau kita beli pakaian baru, berarti pakaian yang sudah tidak terpakai Harus harus dikeluarkan. dikeluarkan, disedekahkan. Ya. Biasanya Ustadz berlindung dari kata ini memakai pakaian yang belum pernah dipakai gitu. Kalau Lebaran tuh. Hmm. Nggak Gimana tahu. maksudnya? Iya, ada yang bilang, iya sunnahnya memakai pakaian yang baru atau belum pernah dipakai gitu di hari raya. Yang ada tuh sunnahnya memakai pakaian yang terbaik. Oh, yang terbaik. Iya, saya suka Yang dengar kayak terbaik. gitu. Jadi Baik. diusahakan berburu pakaian yang baru. Oh gitu. Itu mungkin marketing ya. Marketing itu kayaknya gitu ya. Biar laku. Biar laku gitu kan. Nah, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, akhirnya jualan apa aja yang manis-manis kan gitu ya. Ya. Padahal sunnahnya bukan itu. Berbukalah dengan yang apa? Ya seperti kurma air gitu ya. Oh kan kurma manis, akhirnya berbukalah yang manis-manis gitu ya. Jadi anggapan orang berbeda. Iya, seperti itu. Ya. Baik, baik. Paham tuh insyaallah? Fahimna Baik. insyaallah. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri karena ini pekan kelima pekan kelima gimana Umahat? Ada tugas ya nggak ada ya? Oh pekan Ustaz, keempat ya, karena kemarin saya tidak hadir ya. Ustaz satu lagi boleh? Ya boleh. Ini perbedaan agak ada. Zahab tadi kan telah pergi, Ya. Khoroja telah keluar. Maksudnya itu kan sama istilahnya pergi keluar itu kan bukannya sesuatu yang itu perbedaan pemakaiannya di mana? Tadi aja apakah itu karena tadi aja jar itu min dan ilah itu aja. Maknanya tetap beda. Ya Oh, tetap. Umahat misalkan, ini dengan ibu siapa? Bu Pipin. Ibu Pipin. Misalkan Ibu Pipin pergi ke pasar, ya. Ya. Dengan Ibu Pipin keluar ke pasar. Ya, dalam bahasa Indonesia kan mungkin sama ya. Tapi dalam bahasa Arab beda. Yang namanya keluar itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu. Ya. Tapi kalau zahaba itu pergi, ya. Perginya itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, sifatnya perbuatannya itu pergi, bukan sifatnya perbuatannya itu keluar, beda. Ya, secara bahasa KBBI juga kan beda ya. Kamus Pergi Besar itu Bahasa menuju Indonesia. gitu ya Ustadz. Kalau pergi menuju. Iya, kalau keluar Iya. berarti telah selesai ya, maksudnya udah pindah, Meninggalkan tempat. meninggalkan ya. Meninggalkan tempat kalau Ya. keluar. Ya, Ya, baik. seperti itu. Ya. Oke. Baik, jazakallahu khair. Wa jazakillah khairan. Nah, Ustaz, Afwan, ini pekan kelima betul? oh iya, pekan kelima ya. Pekan Iya. kelima ada tugas gak nih Umahat? Boleh berikan tugas atau libur? Mending ada tugas Ustaz, kalau ada tugas belajar. Oh gitu, alhamdulillah ya. Kalau gitu, Ana berikan tugas boleh ya Umahat? Boleh Ustaz. Ya, baik. Tugasnya mungkin sedikit berbeda. Ya. Karena kan kita belajar itu jangan sampai
jenuh ya ummahat. Harus ada metode baru ya agar ummahat bisa termotivasi mungkin dari bahasa Arab itu melebar kemana gitu ya. Maka tugasnya adalah mencari minimal 5 kosakata. Mencari 5 kosakata. kosakata. Ya, 5 kosakata yang berkaitan dengan kemiripan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, Gimana Ustaz maksudnya? kemiripan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Selain masjid dan musola. Ya. Serapan ya Ustaz? Serapan, betul. Minimal 5. Berkaitan bahasa Arab dan bahasa Indonesia Ustaz ya? Iya. Contoh ya masjid, musola, ya kan? Ada banyak itu sebenarnya ada banyak. Ya 5 saja. Sabun kemarin tuh Ustaz ya, sabun. Cukup, jangan disebutkan. Ya. Dan ada dannya nih, ummahat. Ya, bonus nih, dan dibuatkan kalimat masing-masing satu. Misalkan al-masjidu jadidun. Nah, masjid baru. Seperti itu. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Ustadz, maaf mau tanya, apa maksudnya yang artinya sama atau katanya sama? Enggak harus artinya, kemiripannya kemiripannya. Kata, ya. Ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya ummahat ya. Waktunya habis, insya Allah kita akan berjumpa di bulan November dan seperti biasa ini memberikan pengumuman bahwa kita akan ada ikhtibar. Ikhtibar itu ujian, ulangan. Ya, ulangannya itu sesuai dengan anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ada ulangannya juga ya, ummahat. Ya. Desember kan ulangannya ya, semua sama. Ya. Kalian ada ulangannya juga, tapi ulangannya insya Allah bukan yang sulit ya, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Seperti itu. Fahim tunna insya Allah? Fahimna. Insya Allah. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktu ummahat di sore hari ini. Kita akhiri. Nahtatim bihadzal qadar bid-du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.